Miranti Oktavia. Saya Hilda Deli Sufi. Saya Putri Armalia. Di sini kami kelompok 5 akan membahas makalah kami secara online yang berjudul Aspek-aspek etnomatematika pada Museum Siginjai Jambi yang berkaitan dengan materi lingkaran. History never really say goodbye. History say see you later. Mathematics know no rise or geographical restriction. For the mathematics, the world of culture is one country. The perfect circle composed of the upper curve and the lower curve sides. It's not a perfect circle, both sides of the curve are above. Ya, tuh. Let us begin the presentation. Happy watching! Baiklah, di sini saya Miranti Oktavia akan menjelaskan makalah kami. Yang pertama yaitu bab 1 tentang latar belakang. Dimulai dari etnomatematika. Matematika dan budaya adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena budaya ini merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan matematika sendiri yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Menurut Astri Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan matematika adalah etnomatematika. Selanjutnya, objek etnomatematika. Objek etnomatematika ini merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana pendapat Bishop, maka objek etnomatematika digunakan untuk kegiatan matematika sendiri seperti aktivitas menghitung atau membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas tindakan yang berwujud kebudayaan. Nah, objek matematika yang mengandung konsep matematika itu sendiri, salah satu lokasinya yaitu terdapat di Museum Siginjai Jambi yang mempunyai berbagai macam koleksi peninggalan-peninggalan sejarah Jambi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini dalam makalah kami itu terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi etnomatematika pada koleksi yang ada di Museum Siginjai Jambi. Yang kedua, bagaimana keterkaitan etnomatematika pada koleksi yang ada di Museum Siginjai terhadap materi lingkaran. Nah, adapun tujuan dari makalah yang telah kami sajikan yaitu yang pertama, untuk mengetahui implementasi etnomatematika pada koleksi yang ada di Museum Siginjai. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan etnomatematika pada koleksi yang ada di Museum Siginjai terhadap materi lingkaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini yang pertama yaitu tentang pengertian etnomatematika. Definisi etnomatematika ini menurut De Ambrosio menyatakan bahwa etnomatematika itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama etno, yang berarti suatu yang sangat luas berdasarkan pada konteks sosial budaya. Yang kedua yaitu matema, yang artinya menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Dan kata yang terakhir yaitu tik, yang berarti sama seperti teknik. Nah, secara istilah, etnomatematika ini diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya, diidentifikasikan seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etnomatematika itu sendiri adalah matematika yang dipraktekkan atau kelompok budaya seperti kelompok buruh, masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok dari anak-anak usia tertentu, masyarakat adat dan lainnya. Dan juga bisa dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran sehingga mempermudah siswa dalam memahami suatu materi yang berkaitan dengan materi matematika, karena materi-materi yang bersangkutan
sangat berkaitan langsung dengan peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya mereka dalam aktivitas aktivitas keseharian mereka. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari peninggalan sejarah Jambi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejarah merupakan asal-usul atau keturunan, silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Kata sejarah sendiri dalam buku Wasino tahun 2007, sejarah berasal dari kata Arab yaitu sajarah yang berarti pohon. Namun asal-muasal makna dari sejarah sendiri berasal dari bahasa Yunani, historia, dan bahasa Latin historia, bahasa Perancis yaitu histoire, yang artinya pencaharian, penyelidikan, dan penelitian. Nah, jadi peninggalan sejarah itu sendiri itu merupakan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan masih ada hingga kini. Peninggalan-peninggalan sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau jenisnya dan masanya atau periode waktunya. Yaitu yang pertama ada berdasarkan masanya atau masa prasejarah dan masa sejarah. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis wujudnya seperti bangunan, seperti candi, masjid, gapura, istana, keraton, benteng, patung arca, prasasti, karya dan karya sastra, dan banyak lagi yang lainnya. Diam. Selanjutnya, saya Hilda Nelly Zuhdi akan membahas tentang materi lingkaran dan subtopik lainnya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melihat benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, kan? Nah, seperti roda, CD, koin, dan sebagainya dalam bentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut kita sebutlah sebagai jari-jari lingkaran, dan titik tertentu tersebut kita sebut sebagai pusat dari lingkarannya. Lalu selanjutnya bagian-bagian pada lingkaran. Nah, ini ada sebuah titik O. Titik O di sini kita namakan sebagai pusat dari lingkaran. Nah, lalu selanjutnya kita perhatikan lagi ada suatu garis dari titik O ke titik P. Kita sebut saja sebagai garis OP, ada garis OT, dan ada garis OR. Nah, tiga garis tersebut merupakan jari-jari dari lingkaran yang kita lambangkan sebagai R. Jari-jari lingkaran itu merupakan jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat. Jari-jari lingkaran adalah jarak suatu titik dengan pusat lingkaran atau dengan titik lingkaran. Nah, ini kita sebut sebagai jari-jari. Lalu kita lihat ada garis yang lebih panjang lagi, yaitu garis PT. Nah, kita tahu bahwa jari-jari tadi panjangnya sama dengan kita tahu bahwa panjang jari-jari itu sama. Jadi, panjang OT tadi dengan OP itu sama. Nah, jika kita perhatikan atau jika kita ingin tahu panjang PT itu berapa, maka kita bisa menghitung dengan 2 kali panjang OP atau 2 kali panjang OT. Nah, garis PT ini kita namakan sebagai garis tengah dari lingkaran. Garis tengah biasanya kita kenal dengan diameter atau kita lambangkan dengan D. Garis tengah atau diameter ini merupakan garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik. Dua titik di sini tentulah titik T dan titik P. Titik P dan titik T. Nah, di sini selanjutnya diameter ini tadi kita hitung bahwa bisa menghitungnya dengan 2 kali OP atau 2 kali OT, atau bisa kita singkat dengan 2R. Jadi diameter adalah 2 kali jari TR. Atau kita masuk saja kepada gambar yang B biar lebih jelas. Garis yang dibentuk oleh 2 titik yaitu T dengan R kita namakan sebagai tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi ada 2 titik yang dihubungkan oleh garis tali busur. Tapi yang membedakannya,
dia tidak melalui titik pusat. Nah, jadi dia melalui dua titik yang ada pada lingkaran. Selanjutnya, kita perhatikan gambar ketiga, yaitu gambar C. Ada namanya juring kecil dan ada namanya juring besar. Nah, kalau kita perhatikan, daerah yang dibatasi oleh juring kecil itu adalah daerah TOR, yang dibatasi oleh jari-jari OT dan jari-jari OR. Dan ada sebuah busur. Kurva juring merupakan suatu sudut yang dibentuk oleh kedua jari-jari lingkaran yang kurang dari 180 derajat. Nah, sedangkan juring besar ini, yang kalau kita perhatikan yang dibentuk oleh titik T dengan R juga, tapi dia lebih besar ukurannya dari yang sebelumnya, itu merupakan sudut yang dibentuk oleh kedua jari-jari lingkaran yang lebih dari 180 derajat. Jadi besar sudut yang ini itu lebih dari 180 derajat. Selanjutnya kita perhatikan gambar D. Ada tembereng kecil dan juga ada tembereng besar. Terdapat busur TR. Jika juring tadi merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari atau dibatasi oleh dua jari-jari juga dan sebuah busur, berbeda dengan tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur. Nah, jika juring kecil tadi dibatasi oleh sedangkan tembereng lingkaran itu daerah yang dibatasi oleh tali busur. Seperti halnya dengan juring lingkaran. Ada tembereng kecil dan ada tembereng besar. Itulah bagian-bagian dari lingkaran. Selanjutnya kita masuk kepada keliling lingkaran. Untuk rumusnya sendiri, rumus umumnya dari keliling lingkaran adalah K yang melambangkan sebagai keliling lingkaran sama dengan Pi dikali dengan D. Pi merupakan nilai yang sudah ditetapkan 22/7 untuk jari-jari yang kelipatan 7 atau 3,14 untuk jari-jari yang kelipatan bukan 7. Sedangkan D di sini merupakan diameter dari lingkaran, atau bisa disingkat karena kita tahu D itu tadi adalah 2R, maka K sama dengan 2PR. Ini merupakan bentuk dari rumus keliling lingkaran. Sedangkan luas lingkaran sendiri adalah L, melambangkan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Ini keterangannya saja. Koin dan uang zaman dulu ini dimulai pada tahun 1650 sampai 1960 masih digunakan beberapa koin ini. Selanjutnya gambar selanjutnya. Ini merupakan satu set peralatan hitanan. Jadi ada suatu tradisi di negara Jambi yaitu proses hitanan atau proses sunatan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat peralatan sunatannya itu mulai dari ini ada alat guntingnya seperti ini gunting. Lalu ini adalah cawan, biasanya digunakan untuk keperluan hitanan. Selanjutnya ini adalah tempat duduk orang yang akan berhitan. Lalu ini sedikit tambahan peralatannya. Nah, yang menjadi topik kita ataupun yang akan kita implementasikan dalam bentuk lingkaran yaitu dua wadah ini, 1 dan 2. Bisa kita lihat bahwa alat ini bisa dimodelkan dalam bentuk lingkaran. Kita masuk kepada bab 3 yaitu implementasi etnomatematika pada koleksi yang ada di Museum Siginjai. Perhatikan dua buah gambar di bawah ini. Di bawah ini pada gambar 1 merupakan peninggalan sejarah di Museum Siginjai berupa artefak yang dinamakan sebagai wadah cepuk.
Nah, berdasarkan keterangan yang ada bahwa wadah cepuk merupakan peninggalan Jepang pada abad 17 Masehi. Wadah cepuk ini terbuat dari batuan yang dibentuk dengan teknik roda putar, dengan hiasan dan teknik cap. Jadi motifnya itu dicap dan congkel juga untuk membentuk motif yang lebih nyata yang digunakan untuk menyimpan minyak wangi. Nah, jadi wadah cepuk ini pada zaman dahulu itu digunakan oleh Jepang untuk menyimpan minyak wangi ataupun perhiasan mereka. Untuk tempat penemuannya sendiri, wadah cepuk ini ditemukan di kompleks percandaian Muara Jambi. Nah, pada gambar 1 kita perhatikan bahwa wadah cepuk ini berbentuk lingkaran. Nah, jika kita modelkan dalam bentuk geometri, terbentuklah gambar 2 yang membentuk lingkaran juga. Nah, dapat kita ketahui bahwa wadah cepuk ini merupakan salah satu peninggalan pada Museum Siginjai yang berbentuk lingkaran. Baiklah, kita ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada peninggalan zaman sejarah yang lain, yaitu jerat ruso. Jerat ruso ini dinamakan jerat ruso karena ini merupakan alat buruan atau alat penangkapan pada zaman dahulu untuk memikat ataupun untuk menangkap, untuk berburu rusa pada zamannya. Ini merupakan alat tradisional yang biasa digunakan masyarakat Jambi pada zaman dahulu. Bisa kita lihat bahwa unsur membentuknya dimodelkan dengan bentuk lingkaran juga pada sisi merah ini. Lalu selanjutnya ada gambar 4, yaitu tudung saji. Tudung saji ini merupakan suatu alat dapur tentunya, yang digunakan untuk menutup makanan pada zaman dahulu. Nah, inilah tempatnya. Nah, ini juga diabstraksikan sebagai bentuk lingkaran. Gambar selanjutnya, ini merupakan gambar-gambar koin-koin ataupun uang-uang logam pada zaman. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya Putri Armalia akan menjelaskan tentang materi ini. Nah, pada gambar 7 ini merupakan gong perunggu, di mana gong perunggu ini merupakan pemberian dari pengusaha Cina ke pengusaha Melayu, terbuat dari perunggu. Berdasarkan tulisan yang terdapat pada bagian pinggiran gong, diperkirakan gong ini dibuat pada tahun 1231 Masehi. Bisa kita lihat bahwa bentuk dari gong perunggu ini berbentuk lingkaran. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu berbagai bentuk piring yang mirip dengan lingkaran. Pada piring ini terdapat motif, di mana motif piring yang digunakan pada zaman dahulu itu bernuansa Islam dan Buddha. Selanjutnya yaitu pada gambar yang ke-9 yaitu adalah stupa. Nah, stupa ini merupakan bagian dari Candi Muara Jambi yang ditemukan di Solok Sipin. Stupa ini terbuat dari batu andesit. Nah, orang menyebutnya batu catur. Fungsi stupa ini yaitu sebagai tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan dan penyimpanan abu kalangan bangsawan. Stupa ini melambangkan perjalanan Buddha masuk ke nirwana. Nah, untuk gambar yang selanjutnya yaitu mesin pemotong uang zaman Belanda atau VOC. Ini juga berbentuk lingkaran, sama-sama kita lihat di gambar. Kemudian untuk selanjutnya pada gambar 11 yaitu alat bajak sawah sebelah kiri dan alat transportasi sebelah kanan. Kita lihat bahwa roda pada alat tersebut berbentuk lingkaran. Nah, untuk informasinya, alat bajak sawah ini merupakan alat tradisional berbantuan kerbau atau sapi. Dan kemudian alat transportasi ini merupakan alat transformasi zaman dahulu dengan bantuan kuda. Nah, untuk keterangan selanjutnya, pada gambar alat bajak sawah, pada gambar 11, ini merupakan suatu gambar yang dapat dimodelkan secara geometri, yaitu lingkaran. Pada gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa permodelan tersebut berbentuk bangun datar sisi lengkung. Dapat dibentuk suatu konsep lingkaran yaitu sebagai berikut. Nah, inilah unsur-unsur lingkarannya, yaitu ada juring,
ada busur lingkaran, ada jari-jari, ada apotema, ada tembereng, kemudian ini tali busur, dan ini merupakan titik pusat. Nah, itulah unsur-unsur lingkaran yang terdapat pada alat bajak sawah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu keterkaitan etnomatematika pada koleksi yang ada di dalam Museum Siginjai Jambi terhadap materi lingkaran, di mana etnomatematika merupakan integrasi budaya dan matematika, sehingga sangat mudah menemukan keberadaan suatu konsep matematika di kehidupan sehari-hari. Museum Siginjai Jambi merupakan salah satu tempat peninggalan sejarah yang banyak memuat unsur matematika. Salah satunya adalah materi lingkaran. Ini dia gambarnya. Nah, gambar peninggalan sejarah Museum Siginjai Jambi di atas berelasi dengan konsep lingkaran. Lingkaran ini merupakan pengertiannya yaitu lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran. Jarak yang sama ini disebut dengan jari-jari. Jika jari-jari lingkaran diketahui, maka dapat dicari keliling lingkaran dengan rumus K sama dengan 2πr dan luas lingkaran dengan rumus L sama dengan πr kuadrat. Gambar-gambar tersebut juga dapat digunakan untuk mempelajari unsur-unsur lingkaran seperti diameter, jari-jari, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya Miranti Oktavia dan Hilda Nelly Zudi serta materi yang saya sampaikan tadi, maka ditariklah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian dari etnomatematika itu sendiri. Etnomatematika adalah matematika yang dipraktekkan oleh sekelompok budaya seperti kelompok buruh, masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok dari anak-anak usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Etnomatematika ini juga mengakui bahwa ada cara-cara yang berbeda dalam melakukan matematika di dalam aktivitas masyarakat dengan menggunakan konsep matematika, meliputi cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah di Jambi yang mengandung unsur-unsur etnomatematika. Salah satunya di Museum Siginjai Jambi. Nah, beberapa unsur matematika yang terdapat di dalam Museum Siginjai, salah satunya adalah materi lingkaran. Banyak sekali ditemukan peninggalan sejarah yang berbentuk seperti lingkaran, seperti wadah cepuk, tudung saji, jerat ruso, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Jambi adalah provinsi yang kaya akan kebudayaan. Pendidikan diharapkan dapat mengambil peranannya dalam pelestarian warisan tak ternilai tersebut. Matematika yang selama ini dipandang sebagai bidang studi yang jauh dari aktivitas budaya melalui penelitian ini diharapkan menjadi pelopor bagi lahirnya pembelajaran pada bidang studi lain yang juga berbasis budaya, demi terjaganya proses enkulturasi di Jambi. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Baiklah kanti-kanti semuanya, terima kasih banyak yo karena sudah menonton video presentasi online kami. Tadi koyo, Apabila ada salah kata, kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami undur diri yo. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.